Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fundamentalisme sektarian. Saya Devani Mawadasoni Putri dengan rekan saya Yunita Nurhalisya Putri dan Afa Solihah Salsabila. Yang pertama, apa sih definisi fundamentalisme sektarian? Fundamentalisme sendiri dapat didefinisikan sebagai sikap yang berpegang teguh pada prinsip agama dan mempertahankan keyakinan itu. Bagaimana eksistensi fundamentalisme itu sebenarnya menjadi salah satu bentuk pemikiran dan gerakan pembelaan terhadap ajaran Tuhan. Sedangkan sektarian sendiri berkaitan dengan bigotry, diskriminasi atau kebencian yang muncul akibat perbedaan di antara suatu kelompok seperti perbedaan denominasi agama atau fraksi politik. Jadi, kesimpulannya, fundamentalisme sektarian adalah suatu hal yang berasal dari perbedaan pandangan dan lebih utamanya di bidang politik atau agama, sehingga menimbulkan konflik-konflik yang merugikan masyarakat dan juga negara Indonesia sendiri. Lalu, apa sih penyebab munculnya? Munculnya kaum fundamentalis sektarian diakibatkan oleh arus globalisasi yang tidak terbendung dan tidak terfiltrasi oleh masyarakat, sehingga menyebabkan lahirnya perilaku masyarakat yang amoral dan menyimpang dari norma-norma agama. Masuknya kultur luar ke suatu daerah yang cenderung merusak tatanan hidup masyarakat yang telah terikat dengan nilai-nilai luhur religiositas. Hal ini menyebabkan kekhawatiran akan tercabutnya akar-akar tatanan sosial masyarakat. Pola konflik. Pola konflik baru yang muncul adalah kekerasan sektarian yang ditujukan pada kelompok-kelompok minoritas. Ciri khas konflik ini terjadi di dalam suatu agama yang sama ditujukan ke pihak lain yang berbeda agama. Konflik ini pun tidak sekedar berupa gesekan, namun juga bermuara kekerasan hingga pengusiran dari suatu wilayah. Contoh kasus dari fundamentalisme sektarian adalah penyerangan kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Tindakan kekerasan dan pengusiran tersebut disebabkan oleh ajaran Ahmadiyah dan Syiah yang tetap mengaku sebagai bagian dari Islam meskipun mereka tidak diakui sebagai bagian darinya. Kedua pihak tersebut dikatakan sudah banyak didekati oleh Islam dari pihak lain untuk tidak mempraktikkan apalagi menyebarluaskan ajarannya, namun mereka menolak hal tersebut. Latar belakang kelompok Ahmadiyah berasal dari keyakinan kelompok Ahmadiyah bahwa Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah, adalah seorang nabi. Kemudian latar belakang kelompok Syiah. Kelompok Syiah memiliki pandangan bahwa Ali, yaitu menantu Nabi Muhammad SAW, lebih berhak memimpin kekhalifahan Islam. Solusi yang pertama yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam masing-masing individu. Yang kedua, menyadarkan para penganut aliran sesat agar bisa kembali diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, mencari jalan tengah dan meluruskan tujuan agar pelaku mengerti bahwa hal yang dilakukannya salah. Yang keempat, pemisahan kelompok yang bertikai. Yang kelima, himbauan yang sifatnya retoris. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari diskusi ini yaitu fundamentalisme sektarian diawali dengan adanya perbedaan pandangan, sehingga menyebabkan konflik yang menimbulkan banyak kekerasan. Sehingga perlu adanya sikap toleransi tinggi dan menghargai karena adanya perbedaan. Lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan daripada berujung kekerasan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.